berucap dua kalimat syahadat tapi hatinya kufur, itu apakah bisa Pak dikategorikan orang yang melakukan sebuah ibadah, sholat, haji, terus dan lain sebagainya, tapi dia terus melakukan maksiat Pak atau melakukan dosa? Apakah itu bisa termasuk dalam golongan tersebut Pak? Lalu apabila dia melakukan taubat lagi, apakah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Pak? Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati, ada beberapa pertanyaan yang sangat bagus dan penting untuk kita bahas, untuk kita jawab, untuk menjadi tambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang masalah keagamaan. Mudah-mudahan masuk ke dalam hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, dalam hadis sahih dari Imam Bukhari. Artinya man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki dengan menjadi orang yang terbaik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia dengan mendalam dalam masalah keagamaan. Jadi artinya di antara indikator bahwa orang ini khair, orang ini baik menurut Rasulullah, manakala seseorang itu paham agama dengan mendalam. Kalau cuma pahamnya baru cetek, kayaknya masih belum khair, masih belum bagus dalam Islam. Oleh karena itu, dalam rangka kita memperdalam ilmu agama, selain tadi mendengarkan uraian-uraian ayat-ayat Quran berkenaan dengan yang dibenci oleh Allah, maka kita tambah dengan dialog. Ya, kadang-kadang kita suka menyayangkan ya, di Depok ini ada yang hanya pengajiannya hanya prolog saja, dalam arti hanya dari ustaz aja menerangkan begini, habis waktunya ditutup sudah Allah atau ya doa kafaratul majlis selesai, sehingga tidak memberi kesempatan kepada jamaah yang akan bertanya. Itu menurut saya kurang bagus. Kenapa? Karena mungkin Pak Ustadz atau Kiai tadi yang menerangkan kitab itu yang pakai bahasa Arab gundul, mungkin di antara jamaah ada yang kurang jelas, ya ada kurang paham. Itu kan ada harusnya bisa bertanya. Cuman karena Pak Kiainya nggak ngasih waktu, akhirnya suka jamaah untuk bertanya. Itu ada ya di daerah Sawangan. Mungkin kenapa nggak buka pertanyaan, ada kemungkinan ya mungkin berat, khawatir pertanyaan ini berat gitu kan, sehingga dijawab kurang mampu gitu, nggak dijawab juga jadi gengsi. jadi udahlah nggak usah ada tanya jawab gitu. Kadang-kadang mungkin ada yang seperti itu ya, tapi kalau alhamdulillah di Masjid Baitul Hikmah ini selain ada prolog juga ada dialog. Ini saya kira bagus sekali ya, karena ada semacam timbal balik, ada yang kurang jelas bisa dipertegas atau diperjelas. Mari kita bahas satu persatu sesuai dengan urutan yang bertanya tadi dari saudara kita Mas Tito ya. Jadi beliau menanyakan dua hal yang saya catat di sini. Yang pertama tadi disebut-sebut bergelimangan dosa. Katanya apa? Contoh bergelimangan dosa itu seperti apa? Ya, jawabannya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, ketika katanya seseorang melakukan diistilahkan dengan maklima, ya. Bahasa Jawa itu mu'limo ya, maklima itu singkatan. Ma yang pertama ketika dia hidupnya suka main ya, main itu judi. Jadi ketika dia suka melakukan perjudian termasuk judi online dan sebagainya, ini jelas itu masuk ke dalam lima dosa. Ma yang kedua adalah maling ya, yang diperhalus sekarang dengan koruptor ya, nyopet, nyolong, maling ya, itu termasuk dosa yang harus dihindari. Ma yang ketiga adalah madat ya, kayak
ekstasi, sabu-sabu, ganja, ya itu namanya madat, itu harus dihindari karena itu dosa. Yang keempatnya mabuk ya, mabuk kan minuman miras, minuman keras, kayak minum whisky, bereni, konyak, vodka, jenever, alkohol, ada topi miring, itu nama-nama minuman keras yang sudah beredar, maka harus kita hindari, tentu berbuat dosa kalau kita lakukan. Dan yang terakhir madon, mungkin dari bahasa Jawa wadon ya, perempuan itu orang yang suka main cewek itu ya, atau dia perzinahan, itu jelas itu berbuat dosa yang harus dihindari. Jadi banyak contoh-contohnya, antara lain yang 5 macam tadi, termasuk dalam kategori ya melakukan perbuatan dosa yang Allah tidak suka. Afimah bahasa Arabnya tadi ya, ayat Quran. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Tito tadi adalah mengenai kufur nifaq. Apakah orang yang ngaji ya tapi suka berbuat dosa, apakah masuk ke dalam kufur nifaq? Itu pertanyaan beliau. Jadi beliau mengatakan orang yang katakan rajin ibadah tapi juga suka berbuat dosa, istilahnya dengan ya kita dengar ada STMJ. Apa itu STMJ? Bukan S susu, T telur, M madu, J jahe, tapi STMJ salah terus maksiat jalan ya. STMJ salah terus maksiatnya jalan. Jadi suka ngaji tapi berdosa, suka berbuat dosa juga. Apakah ini masuk ke dalam kufur nifaq? Ya jawabannya tentu tidak termasuk kufur nifaq. Karena kalau kufur nifaq itu masuk ke dalam kategori kafirin yang kufur kepada Allah. Kufur itu kan artinya yang tidak beriman kepada Allah. Apalagi tadi dicontohkan man yukiru bilisanihi ya, bilisanihi wa yakfuru biqalbihi. Orang yang mengikrarkan kebenaran Islam, membaca 2 kalimat syahadat dengan lidahnya tapi kufur di dalam hati, itu namanya kufur nifaq. Nah sementara kan orang yang ngaji walaupun suka berbuat maksiat enggak kufur kepada Allah, dia masih percaya ya, masih dalam keadaan muslim. Cuma istilahnya kalau orang yang berbuat ya baik atau kata muslim tapi suka maksiat, itu disebutnya fasik ya, bukan kafir, bukan munafik. Kalau munafik itu beda, yang di luar dengan di dalam, itu namanya munafik. Man ya hadharul islama wa abtanal kufra. Munafik itu yang pura-pura melahirkan nampaknya muslim tapi batinnya dia kufur, itu namanya ya munafik. Nah jadi kalau orang yang rajin ibadah tapi rajin juga maksiat, itu masuknya bukan kepada munafik, bukan kepada kafir, tapi disebutnya kepada fasik ya. Karena pengertian fasik itu menirtakaba kabiratan au asarra ala sagiratin. Pengertian orang fasik itu menirtakaba, orang yang melakukan kabiratan, dosa besar. Ya dosa besar itu kayak membunuh, kayak zina, kayak misalnya judi, itu masuk dalam dosa besar. Atau au asarra ala sagiratin, atau dosa kecil tapi terus menerus dilakukan ya. Dosa kecil itu memandang lain jenis, misalnya tuh perempuan harusnya rambutnya ditutup pakai kerudung, ini malah dibuka aurat di mana-mana, itu dosa kecil. Tapi kalau setiap hari dibuka, itu menjadi fasik. Karena
terus menerus dalam dosa kecil. Jadi kesimpulannya itu tidak masuk dalam kufur nifaq, tapi misalnya orangnya fasik disebut. Kemudian apakah jelas kalau memang tobat nasuha dia benar-benar bertobat, Allah Taala innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni tentunya dosa-dosa secara keseluruhannya kalau dia sadar